Shalom, selamat sore, selamat hari Minggu. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Hotel Ciputra pada sore hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau juga yang telah berjanji untuk selalu menyertai kami, menolong kami dalam berbagai-bagai persoalan dan pergumulan hidup kami, agar kami senantiasa bersyukur dan memuliakan Engkau. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Kami juga rindu untuk kembali mendengarkan firman-Mu yang menguatkan iman, kasih dan pengharapan kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Pengki Andu. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dengan urapan baru hamba-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada sore hari ini. Worship leader, para singer, para pemain musik, asar dan semua tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakkan kami dan memampukan kami untuk melayani Engkau Tuhan, agar kami melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ini Bapa ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ini doa kami Bapa, kiranya Engkau sendiri berkenan menyempurnakannya. Yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan duduk kembali. Mari kita mengambil waktu sejenak saudara untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Pejamkan mata saudara, pandang Yesus, lepaskan segala bebanmu. Karena Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu di dalam Tuhan, sebab Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan menyukupkan setiap kebutuhan saudara. Oleh karena itu sore hari ini, naikkan ucapan syukurmu dalam Tuhan. Katakan, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Biarkanlah hidup kami menyembah. Biarkanlah kehidupan kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan Tuhan. Karena semuanya bukan tentang kami, semua tentang kebaikan Tuhan. Kami masih bisa bernafas, semua juga karena Tuhan. Kami masih bisa sehat hari ini, masih di bulan Juli juga karena Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang esa. Haleluya, haleluya.
yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Panggil namanya Bapa yang mengerti. Katakan Mas Ribulani, saudara. Segala yang ku perlu. Katakan Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa
bersyukur di dalam kebaikan Tuhan, amin. Sekarang saudara bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Satu hal senjata yang Tuhan kasih supaya iblis gemetar hanyalah satu. Saudara harus bersyukur karena banyak orang yang hari ini tidak ada. Tapi kita bersyukur karena hari ini ada untuk Tuhan. Bersyukur karena kebaikannya Tuhan. Bersyukur karena Tuhan tolong saudara dan saya. Bersyukur karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Yang kita percaya tidak ada mustahil di dalam Tuhan, amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi, dengan mengangkat tangan saudara. Mari angkat tanganmu, katakan. Aku bersyukur Bapa. Kau dengar kami ya Tuhan, katakan. Aku bersyukur Tuhan buat segalanya ya Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kami berikan terbaik. Ku bersyukur Bapa kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Katakan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Naikkan pujian dan penyembahan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang setia. Tak pernah tinggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Inilah penyembahan kami. Inilah hati kami Tuhan. Ambil alih semua kehidupan kami. Karena Engkau yang mampu Tuhan. Engkau yang mampu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini saudara, mari tundukkan kepala saudara, pejamkan mata saudara. Saudara bisa berdoa untuk keluarga saudara. Saudara bisa berdoa untuk anak-anak saudara, untuk orang tua, untuk pasangan. Bahkan saudara bisa mengampuni musuhmu. Saudara bisa mengasihi mereka, saudara bisa memberkati mereka. Karena di tempat ini ada hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Waktu saudara berdiri untuk keluargamu, satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Angkat semua masalahmu ke dalam Tuhan. Waktu engkau tidak sanggup, Tuhan akan turun tangan. Waktu engkau berserah, Tuhan akan ambil alih. Karena saudara adalah punyaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ucapkan berkat atas negaramu. Ucapkan berkat atas kotamu. Ucapkan berkat atas hidupmu. Karena tidak ada ciptaan Tuhan di tempat ini yang bercela. Semua sama, semua kudus. Dan Tuhan mengasihimu. Bapa mengasihimu. Dari dalam rahim ibumu Bapa membentukmu. Bapa tidak pernah menolakmu. Karena engkau terpilih, engkau dikasihi. Kuatkan imanmu, kuatkan imanmu, kuatkan imanmu tempat ini. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Separuh perjalanan hari ini hampir kami selesaikan. Kami bisa merasakan dan melihat Tuhan dalam segala peristiwa yang kami hadapi sejak pagi tadi. Dan di tempat ini ada kerinduan kami mendengar sabda firman-Mu. Sebelum kami mengistirahatkan fisik ini Tuhan, berikan kami kesejukan, keheningan dan kejernihan berpikir kami. Roh Kudus bantu kami mengerti,
kami siap untuk diberkati dan menjadi berkat. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Saya ucapkan buat Sisi, welcome home. Ini anaknya Nancy Sanger, ya. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dia sekeluarga, ada Tessa Kaunang. Tapi hari ini saya kaget dia sudah ada di sini. Terima kasih Sisi. Saudara, saya akan menyebutkan satu nama. Nanti saudara tebak orang ini siapa. Dia pribumi asli. Namanya siapa Pak Pengki? Namanya agak panjang. Mas Pinewu Surakso Hargo. Ada yang tahu siapa dia? Saya ulangi. Mas Pinewu Surakso Hargo. Orang itu akan Anda kenal dengan nama Mbah Marijan. Masih tahu kan? Ya, itu nama aslinya. Dia meninggal dalam usia 83 tahun dan dimakamkan di Sleman Cangkringan, Jogja. Kenapa saya menyebut orang ini? Karena banyak hal positif yang saya pelajari dalam hidupnya. Dia sahabat dari satu kalimat yang namanya wedhus gembel. Ya, lahar Merapi yang panasnya 600 derajat Celcius, kecepatan muncrat dan mengalirnya 200 km per jam. Apa yang Pak Pengki pelajari? Yang pertama, Mbah Marijan itu juru kunci Merapi. Dia bukan bekerja, tapi calling dari hidupnya. Job sama calling itu beda, ya. Jangan Anda bekerja karena keadaan, tapi bekerjalah karena itu sebuah pilihan. Amin. Ya. Sekarang ini karena begitu besarnya tekanan dan tuntutan hidup, ini menimbulkan manusia punya perilaku aneh, saudara. Yang pertama, saya pelajari dari Mbah Marijan. Dia punya calling murni. Dia kerja dengan passionnya. Ya. Yang kedua, Mbah Marijan itu adalah seorang yang reliabilitas. Artinya apa? Dapat diandalkan. Gajinya nggak pernah cukup. Sebagai hamba di dia memang anak buahnya Hamengkubuwono ya, tapi dipekerjakan di Gunung Merapi. Matinya seperti bersujud. Gajinya nggak pernah cukup, saudara, nggak pernah. Hal ketiga yang saya pelajari dari Mbah Marijan, komitmennya itu luar biasa, saudara. Sampai dia mati itu bersama lahar Merapi. Gila kan? Padahal kesempatan dia lari untuk selamat ada loh saudara. Evakuasi sudah diturunkan. Tapi itulah panggilan jiwanya. Dia ingin mati bersama Merapi. Saya mau tanya, apakah Anda di sini bahagia dalam pekerjaan Anda? Tolong angkat tangan. Nanti minggu depan ya, saya jelaskan. Ada 7 langkah bagaimana Anda bisa bahagia dan berhasil di tengah kerjaan Anda. Bukan sekedar cari uang, bukan. Anda ini anak-anak muda profesional semua. Tapi kalau Anda melakukan pekerjaan dengan calling jiwamu, itu hasilnya luar biasa. Yang keempat, Mbah Marijan ini mengajar saya tentang obedience. Artinya apa? Patuh dan setia dengan pikiran yang waras. Dia seorang yang sangat kritik, saudara. Kritisi banget. Tapi dia rela mati untuk pekerjaannya. Susah mau dicari orang begini. Yang kelima,
kerjanya itu totalitas, saudara. Saya mau tanya, dulu sebelum ada ibadah tatap muka, Anda kalau ngikutin ibadah lewat apa? YouTube ya? Dengarin. Waktu Anda buka YouTube hari Minggu, Anda itu ikut ibadah atau nonton ibadah? Tolong jawab. Ayo. YouTube, Pak Pengki dicari, klik. Di situ Anda ikut ibadah atau nonton ibadah? Nonton kan? Saya mempersiapkan YouTube itu hampir 3 jam, saudara, di studio. Saudara nonton, klik, boker dulu, gua kencing dulu. Ada singkong goreng, makan dulu. Padahal kita nyiapi mati-matian, saudara. Jadi saudara nonton ibadah, bukan ikut ibadah. Beda banget, ya. Dan yang terakhir, kalau Mbah Marijan bisa totalitas, kenapa kita nggak bisa totalitas? Kerja totalitas, berkeluarga totalitas, ibadah totalitas. Jangan sampai tubuhmu ada di sini ikut ibadah, pikiranmu sudah bakwan afung. Enggak, enakan sobatam. Ayo ngaku. Saya juga lapar, podoai mas. Ya, tapi saya mau totalitas. Dan terakhir yang saya pelajari dari Mbah Marijan, soal akuntabilitas. Dia orang yang penuh tanggung jawab. Sebelum dia meninggal, berita Merapi sudah turun di lereng-lereng. Semua disuruh ngungsi. Dia sendiri mati bersama Merapi. Masih adakah orang seperti Mbah Marijan? Ya cuma kita yang tahu masing-masing. Nah, lewat saya belajar tentang Mbah Marijan, ternyata manusia itu ada 2 tipe. Pertama adalah manusia isi. Isi bahasa Indonesia isi. Berbobot. Dan yang kedua adalah manusia sensasi. Bedanya di mana Pak Pengki? Bedanya gini. Kalau isi ini saya uraikan, maka ada 3 hal. I dari isi adalah integritas. Menyatunya pikiran, perbuatan, dan perkataan. Enggak pernah munafik, saudara. Yang kedua, S dari isi adalah sensitivitas. Hidup yang beradaptasi dengan perubahan. Hidup yang peduli dengan orang lain. Sensitif, saudara. Ya, enggak acuh tak acuh, bukan cuek. Dan I yang terakhir adalah inovasi. Tapi kalau manusia sensasi apa? Manusia suka tebar pesona, saudara. Pencitraan, amin. Pencitraan enggak salah, tapi citra yang lahir dari bobot hidup Anda. Manusia isi ini selalu berprestasi dan meninggalkan legacy, warisan. Ya, saudara mau isi atau sensasi? Tebar pesona kanan kiri, ya, memberikan sumbangan dengan pamrih di belakang. Nah, hari ini saya ingin mengetengahkan begini. Ciri sama cara itu beda mana? Duluan mana, saudara? Karena Anda punya ciri, maka caramu baik. Atau karena caramu yang baik, engkau punya ciri. Duluan yang mana? Ciri atau cara? Ya nggak usah dijawab. Ntar dengerin kalau khotbah saya selesai. Jangan sok pinter lah. Kayak mikir, gua mikirnya lama ini. Ya, mari kita bangkit berdiri. Tolong Ben, cuman ada 2 pembacaan aja. Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Kita bangkit berdiri, ya. Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Karena cuma 2 ayat, kita baca rame-rame ya. 2, 3.
dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 46:7. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan yang diselamatkan, ya. Tapi sebelum saya bahas, kita baca pembacaan yang kedua. Kisah Rasul 4 ayat 32 dan 34. Kisah Rasul 4. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa 34, langsung aja 34. Ben, naik satu lagi. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualannya mereka bawa ke depan rasul-rasul. Amin, silakan duduk. Pasti hatimu ngomong begini, ini ayat gila saudara. Sulit kita terapkan. Sebetulnya ada sekte-sekte yang ngeterapin ini. Hidup bersama dalam satu komplek. Suami bareng, istri bareng. Boleh pinjem-pinjeman, iya kan? Mau nggak hidup gitu? Ayo. Boleh dicoba aja lah. Tapi tanggung dosamu. Ya. Baik, sekarang saya akan kembali ke Fatsal 2. Ya. Yang ke-47. 47. Satu lagi Ben. Saya akan jelaskan mulai dari sini. Pasal 2 ayat 47. Ya. Dan mereka disukai semua orang. Saya tertarik dengan kata ini, saudara. Seringkali orang berkata, enggak bisa dong, enggak semua orang suka saya, dan enggak semua orang benci saya. Itu sebetulnya di dalam Alkitab enggak laku. Dan mereka disukai semua orang. Apakah mereka guru sekolah kepribadian? Apakah mereka belajar di John Robert Power? Supaya menjadi pribadi yang disukai? Kalau menurut Anda pribadi yang disukai semua orang, cirinya apa? Pertama, punya kehangatan. Amin. Saudara pernah nggak kalau ngumpul? Aduh si Tanti kalau nggak ada nggak enak ya. Tahu-tahu muncul si selfie. Dan saudara ngomel, penyakit ini datang lah. Sering yang mana? Enak mana? Jadi Tanti atau selfie? Tanti kan. Pribadinya hangat, sopan, suka nolong orang lain. Sebelum Anda bisa menjual dagangan Anda, orang harus suka Anda. Saya kasih contoh. Ada 2 orang buka salon, terkenal saudara. Yang satu ibu biasa, Anda nggak kenal. Tapi yang satu saya pinjam namanya, salonnya Krisdayanti. Ya. Saya nggak tahu dia punya salon atau enggak. Saya pernah bertemu dia waktu ngunjungin Ahok di penjara. Jadi gini, kalau Anda suruh milih mana? Masuk salonnya Krisdayanti atau ibu yang enggak terkenal tadi? Krisdayanti dong, ada icon kan? Tapi waktu Anda masuk, Anda kaget. Waktu Anda coba ke salon ibu itu, orangnya sopan. Mari Bu, silakan. Ibu minta ditangani kapsternya siapa, tukang potongnya siapa. Benar kan? Ini yang biasa potong mahal. Saya mah 20.000, saudara. Nah,
Jadi pribadi yang disukai itu adalah sebuah, saudara tahu, Kisah Rasul ini adalah kitab di mana orang-orang sudah dirubah oleh kuasa Roh Kudus. Pribadi menyenangkan itu luar dalam sama. Enggak sering pakai topeng. Enggak ditegur orang, ya negur dulu. Amin. Enggak disenyumin orang, ya senyum dulu. Saya ingin ciptakan gereja ini gereja tersenyum, saudara. Saudara kalau tersenyum bibirmu pindah berapa senti sih? Coba ukur berapa senti? Berapa senti, Mbak? 2 senti, itu mah mulut badak, dodol. Kita kalau tersenyum paling lebar 0,5 senti. Dengan memindahkan sudut bibir 0,5 senti, persoalan 100 km bisa selesai. Amin. Tersenyumlah, nggak kena NPWP, nggak kena pajak. Senyum gigi-gigi saya sendiri kok. Ya, tapi senyum itu harus diwarnai ketulusan dan keikhlasan. Bukan senyum basa-basi, saudara. Ya, jadi kunci diberkati. Jadikan pribadimu yang disukai orang. Begitu ketemu orang itu tertarik kenalan. Ini juga bicara penampilan, saudara. Oke? Saudara, saya kalau ngajar ini bukan orang ganteng loh. Enggak. Cuma teman-teman ngomong Pak Pengki itu enak dilihat. Itu menang saya, saudara. Penampilan juga perlu. Di samping penampilan, perlu kecerdasan. Saudara, sekarang wanita cantik jangan goblok loh. Enggak laku loh. Wanita sekarang harus cerdas. Amin. Enggak susah kok jadi pribadi yang disukai. Ya. Kalau diajak ngomong nyambung, itu yang penting nih, saudara. Jangan sampai cantik, diajak ngomong ke kanan, dia ke Amerika. Ini yang goblok gua atau dia sih? Makanya pengetahuan itu harus penuh. Saudara siap belajar pengetahuan? Ya. Kenapa Anda sulit dapat jodoh? Sini siapa yang belum menikah? Angkat tangan. Nggak berani. Gua nggak, sekali ini Pak Pengki nggak ngejebak. Saya mau nanya tulus ikhlas lillahi ta'ala, saudara. Ya. Di Indonesia ini banyak perempuan cantik, tapi maaf, terlalu sedikit yang bisa menampilkan dirinya secara menarik. Oke? Lu cantik, saudara. Tapi sedikit yang bisa menampilkan kepribadian yang menarik. Dandan itu jangan menor-menor kayak burung gelatik gitu. Merah, biru, kuning kayak bendera Belanda. Nggak perlu. Kepribadian Anda menentukan. Belajar sopan santun. Jadi begitu ngelamar pekerjaan, HRD-nya tertarik sama Anda. Cantik-cantik. Istilahnya yang Surabaya nggak duwe aturan. Ya males kita nerima, saudara. Ya, ayo kita belajar. Ini kunci kehidupan. Kalau saudara menarik, perusahaan yang ini ingin narik Anda tiap-tiap hari ada nggak? Ada, saudara. Kata tiap-tiap hari ini mampu mendatangi Anda untuk dapat uang. Setuju? Tapi saudara jangan keliru. Mereka disukai semua orang. Sebelumnya ada kalimat apa? Memuji Allah. Saya mau tanya, Anda memaki sama memuji itu berat mana, saudara? Kalau Anda membenci orang, dada berdegup, telapak tangan keringetan, iya kan? Kalau memuji kan enak. Tapi kenapa Anda senang benci orang, saudara? Maki orang ngapain? Gak usah benci, pukul aja selesai. Ya, hati-hati, saudara, hati-hati. Ya, kebencian itu yang salah Anda. Orangnya nggak benci Anda, mikirin Anda aja kagak. Tapi kenapa Anda gemes sama dia? Ih, gue telan juga lu. Happy-happy aja.
biasakan memuji orang. Amin. Maka pribadimu akan disukai banyak orang. Hidup itu gitu aja. Apa sih beratnya muji orang? Gak ada yang berat. Saudara, siap untuk terbiasakan memuji orang? Siap untuk terbiasa tersenyum? Siap untuk menegur dulu sebelum ditegur orang? Dengan penuh keikhlasan, Anda akan disukai semua orang. Duitmu bertambah tiap hari. Gampang gak ajarannya Pak Pengki? Gampang Bu, gampang. Ya. Sekarang kita naik ke pasal 4. Ya. Kita akan selesai ayat 32 dan 34. Adapun kumpulan orang yang telah percaya, kita di sini kumpulan orang percaya enggak? Percaya kan? Berarti untuk Anda ayat ini. Mereka sehati dan sejiwa. Jiwa itu letaknya di mana Bapak Ibu? Saya enggak pernah belajar teologi ya, khusus ya. Tapi saya mendengar keterangan ini dari Pak Pendeta Poltak, menantunya Pak Suciono. Saya tanya sama dia, Pak, Anda kan teolog ya. Jiwa itu letaknya di mana? Jawabannya membuat saya puas. Jiwa itu letaknya antara daging sama roh. Saya mikir, saya kan orang sulit percaya Bu. Jadi di sini daging, di sini roh. Jadi jiwa itu mondar-mandir di sini. Kadang-kadang bentur daging. Ya, bisa emosi, bisa melo, ya kan? Kadang-kadang membentur roh. Kita bisa nangis di hadapan Tuhan. Jadi jiwa itu benar kalau menurut pendapat saya loh ya. Antara roh dan daging. Orang gila itu jiwanya lemah atau kuat? Ayo, sering lihat orang gila? Saudara pernah tahu orang gila sakit? Orang gila tidak pernah bisa sakit. Karena apa? Pikirannya sama tubuhnya nggak nyambung. Saudara. Orang gila itu makan dari sampah. Nggak sakit karena tidak dihubungkan ke tubuh pikirannya. Yang menyebabkan kita sakit itu pikiran. Amin. Saya mau pergi ke ujung sana, kan mikir dulu. Setelah mikir baru fisik saya bertindak. Enggak apa-apa. Pikiran kalau terus ke dalam, bercampur dengan hati, jiwa dan rohmu, itu iman. Setuju? Ada yang namanya iman logika. Saya setiap minggu bolak-balik Surabaya Jakarta kan. Saya nggak pernah kebayangin entar saya naik jam 8 malam terus pesawatnya jatuh. Nggak pernah, saudara. Itu iman nggak? Itu iman logika. Karena apa? Saya tahu pilotnya itu sekolah, bukan tukang becak. Amin. Saya nggak pernah takut kok. Kalau mau jatuh ya sudah. Ya, mati bareng aja kok repot. Begitu mati ketemu. Oh rame-rame, lu kamu duduk di kursi berapa? Lu kan seneng, oh saya tadi di sini. Matinya kebentur apa? Lu kan rame saudara. Daripada mati sendirian. Ya, ada iman logika. Berdasarkan kenyataan. Ya. Nah saudara, kita bisa kumpul sama-sama. Tapi sehati, sejiwa dan sepikir itu gak bisa sama. Saya kasih contoh, Anda punya keluarga, ada papa mama, ada anak-anak kan? Perhatikan, papa mikir cari duit, mama mikir masak apa, anak-anak cuma mikir minta duit. Tapi bisa bareng gak? Bisa, saudara. Ya, karena sehati, sejiwa, sepikir. Nah, saya ingin menjelaskan sebentar begini. Banyak orang berkomunikasi, tapi tidak berelasi. Banyak orang berelasi tapi tidak komunikasi. Saya kasih contoh.
Waktu Anda masih pacaran, gandrung cinta gitu ya. Ngomong terus nggak? Ada semut lewat dibicarain. Ada lalat belok kanan. Kok dia belok kanan? Itu kalau belum nikah. Tapi kalau sudah nikah, istrimu belok kanan pun nggak dibicarain, saudara. Itu berkomunikasi, tapi tidak ada hubungan dan relasi. Tapi sekarang perhatikan, suami istri yang sudah menikah 30 tahun, ada di sini yang sudah menikah 30 tahun? Masih sering ngomong? Paling jawabannya, apalagi yang mau diomong Pak Pengki, udah habis omongannya. Betul kan? Ini punya relasi tapi tidak mampu berkomunikasi. Cantik jelek itu sebanding dengan besar kecilnya cinta. Kalau masih cinta, semua ngomong jelek, Anda ngomong bagus. Tapi kalau sudah benci, istri cantik pun Anda ngomong jelek. Jadi buat saya nggak ada perempuan jelek cantik. Tergantung segede mana saya mencintaimu. Oke? Ya, semua kan relatif, saudara. Yang kedua, saya ingin menjelaskan lagi. Enak mana? Kerjasama atau sama-sama kerja, saudara? Saya kasih contoh ya. Perhatikan, setiap gereja manapun, kalau menjelang Natal, membentuk panitia Natal enggak? Oke, kita ngobrol-ngobrol. Panitia Natal terbentuk 30 orang dengan perannya masing-masing. Tapi nanti pas kerja, berapa orang? 3 orang. Kalau sudah sukses, kita foto bareng. Jadi 330 orang. Aneh enggak? Panitia 30, yang kerja 3, yang foto 330. Itu kenyataan. Kerjasama tanpa sama-sama kerja itu beda. Saya kasih contoh. Kuda 1 kekuatannya 1000 kilo. Kuda 2 kekuatannya mestinya berapa? 2000. Saya membaca satu survei. Justru kalau 2 kuda kekuatannya kurang 23%. Percaya enggak? Makanya kerjasama itu perlu sama-sama kerja. Ya, supaya semuanya terbentuk dengan sangat baik. Saya kemarin mendengar suara Tuhan. Suaranya gimana? Laki apa perempuan? Saya pusing, saudara. Apa-apa suara Tuhan. Padahal Tuhan sudah titipkan lewat suara hati. Kita semua punya hati nurani, oke? Ya, saya bukan nggak percaya begitu, tapi tolong jangan bangun kebingungan di tengah gereja, ya kan? Saya pernah dinubuatin, selesai khotbah saya turun, ada orang nubuatin saya, waktu Pak Pengki khotbah, tadi ada ikan mas di kepalanya. Emang ikan mas kurang kerjaan di kepala saya? Ikan mas itu di akuarium, bro. Bukan di kepala Pengki. Nubuatan itu komplit di Alkitab. Nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Amin. Ya. Kalau saudara berdoa tanpa kerja, miskin sampai mati, saudara. Tapi kalau saudara kerja tanpa doa, hasilnya nggak pernah optimal. Ada keselarasan. Doa kerja, kerja sambil berdoa. Saudara tahu apa bedanya doa orang beriman sama tidak? Saya punya cerita ya. Ini di Tiongkok. Dia komunis kan? Anak-anak sekolah minggu dikumpulin. Ini anak-anak fanatik. Pokoknya Tuhan. John, kamu percaya Tuhanmu bisa menciptakan makanan di tempatnya? Oh pasti Bu Guru, pasti. Baik. Sekarang kamu doa John. Minta ikan bakar, ayam goreng, sup lidah. Minta sama Tuhan.
Kalau itu terjadi, saya percaya Tuhan Allahmu. Si John anak polos berdoa, bla 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 bla. Amin. Mana John? Ini Tuhanmu, nggak ada apa-apa. Mana John? Si Joni menjawab, Bu Guru, Tuhan memang tidak memberikan itu. Karena dia tahu kita semua masih kenyang. Amin. Itu iman bro. Nggak bisa digoyang oleh kalimat apapun. Nah kita terusin. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya. Kira-kira saudara bisa hidup dengan gaya gereja begini? Masa mereka yang rumahnya kontrak dijual, dikasih kolektor semua? Kan gila ini ayat saya pikir. Pengertiannya di mana? Saudara, lebih bagus mana? Memberi di tengah kekurangan atau memberi di dalam kelebihan? Yang bagus yang mana? Mestinya memberi di dalam Tapi anehnya Anda punya lebih aja nggak ngasih. Apalagi kurang. Misalnya ya, sebentar lagi kolekte kan. Nanti kita keluar kolekte kan. Dompetmu itu tinggal 2 lembar Bapak Ibu. 100 ribuan sama 10 ribuan. Yang ada cabut yang mana? Woi, cepet ngaku, woi. Sembahyang dulu. Tuhan, perdengarkan suaramu. Yang aku kasih 10 ribu atau 100 ribu. Kita ini perlu hemat, bukan pelit. Amin. Saudara itu hemat, pelit, hidup lagi. Capek saya ngelihat orang begini. Saudara pelit gak membuat Anda kaya. Yang membuat kita diberkati karena berkat Tuhan. Ini bicara masalah hati, saudara. Gak usah kita mau jual rumah lah. Ini hati yang menentukan. Kalau hati sama pikiran ngomong kasih, fisik akan bergerak. Sekarang saya minta tolong, sore ini periksa hati dan pikiran. Saudara ingat ya, saudara hidup karena orang lain. Dan berikan dirimu untuk kehidupan orang. Orang lain pertama adalah mama saya. Saya numpang rahim 9 bulan 10 hari. Mama melahirkan dengan teriakan kesakitan. Lupa apa yang dengar? Ya enggak dengar, cuma ceritanya yang lihat. Ada ibu-ibu melahirkan terus nyanyi, mimpikah dirimu, jrot keluar gitu. Atau nyanyi rock, I feel good, jebret keluar. Enggak ada, teriak-teriak. Aduh Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tahun depan hamil lagi. Itu kan gatel Bu. Nanti periksa ya di Alkitab. Baca sendiri. Perempuan-perempuan, engkau akan berahi terhadap suamimu. Jadi sebetulnya yang berahi laki atau perempuan? Perempuan dengerin. Nafsu lu gede. Enggak bisa dilawan, ini kodrat. Alkitab sudah ngomong. Engkau akan berahi tapi engkau akan melahirkan dengan penuh kesakitan. Tapi itu yang harus kita terima. Hidup jangan menghindari kesulitan. Hadapi, rangkul, selesaikan. Oke? Ya, hati-hati. Saudara bisa berbagi dengan orang lain. Berbagi waktu. Hadir di mana orang lain memerlukan Anda. Sebelum saya akhiri, saya kasih contoh ini. Kalau hari ini saya butuh uang 500 ribu. Kepepet banget. Sebetulnya saudara ada. Tapi saudara ngomong gak ada. Oke, gak apa-apa. Tapi setelah saya punya 50 juta. Saudara nawarin saya, mungkin nyesel. Pak, masih butuh 500 ribu. Gak ada gunanya. Tepat waktu, tepat guna. Hadir, terlibat. Passionate. Artinya apa? Lebih berpikir tentang kehidupan orang lain.
Anda jadi pinter, gurunya kakak kandungmu, enggak kan? Orang lain. Saya ada di gereja ini bukan punya saya, orang lain. Saudara beli mobil, yang bikin mobil siapa? Orang lain. Kalau kita mau berbagi nasihat semuanya, hidup tidak akan kekurangan. Amin. Ayo kita ciptakan gereja seperti ini. Tuhan memberkati, ya. Sekarang kita lihat multimedia. Cara ngeterapinya gimana Pak Pengki? Gampang aja kok, ya. Oke. Silakan lagunya dulu, puter band. Hidup nggak usah serius-serius lah, ya. Santai tapi serius, serius tapi santai. Gimana itu Pak? Ya pikirin dewe, ya. Oke, yuk Ben. Enak kan? Sejuk nggak? Fur Elis. Orang kalau suka musik itu pasti awet muda. Saya ini ngerti loh, suaramu fals, intronya salah, bassnya fals, iramanya beda. Saya ngerti. Cuma main satu alat kok nggak bisa sih? Nggak bisa. Ya. Jadi perhatikan, klik band. Yang pertama kita lihat. Saya ingin gereja ini seperti ini. Setiap orang cinta Tuhan, ya, loving God. Yang kedua, blessing others, saling memberkati. Yang ketiga, setiap jemaat melakukan pengembangan diri masing-masing. Nanti gereja ini kan hebat, ya. Yang kedua, ini model gereja, ini suasana gereja. Suasana gereja saya suka apa? Di sini ada harapan. Yang kedua, di sini ada kasih yang tolong menolong. Yang ketiga, ada keselarasan. Tidak membedakan kamu Manado, saya Cina, situ Ambon, itu Batak, itu yang satunya kafir, nggak ada, saudara. Gereja tidak boleh membedakan antara kaya dan miskin. Kemudian di gereja ini akan tercipta kebahagiaan, happiness. Dan yang terakhir, yang di tempat ini saya harapkan Anda merasakan suasana surga. Oke? Ya, waktu pujian semuanya. Yang ketiga, klik lagi. Saya ingin tempat ini tempat orang berbagi kebahagiaan, bukan terus berbagi kesusahan. Terus gua capek, saudara. Nggak punya duit, lapor Pak Pengki. Entar duit banyak, muka aja susah dilihat. Ya. Yang kedua apa? Connecting heart and mind. Saya tanya, saudara udah berapa kali ke sini? Kenal sama teman di depannya? Nggak kenal kan? Apalagi punya perasaan. Tanyakan, ibu yang biasanya duduk situ kok nggak ada ya? Tes kepedulian Anda. Dan kemudian living in a moment. Nikmati kursimu, nikmati pendengaranmu. Jangan sampai saudara di sini pikirannya ke bakso Afung. Itu penderitaan. Ya, oke, naik lagi satu. Saudara, kalau Anda punya pribadi yang influencer, itu kalau Anda buka TikTok, bikin TikTok atau bikin Instagram, itu pengikutmu akan banyak. Setuju? Bagaimana menjadi pribadi yang mudah diikutin orang? Lihatlah lingkaran yang paling dalam. Itu adalah milikmu. Engkau yang bisa mengendalikan emosimu, pikiranmu, semua. Kalau kendali ini engkau kelola dengan baik, maka pengaruhmu akan keluar dengan baik. Sedangkan lingkaran terluar, keprihatinan, itu di luar kendali kita. Ada banyak hal yang saya nggak bisa mengendalikan, saudara.
cuaca, politik, saya nggak bisa. Apa yang bisa Anda kendalikan, kendalikan. Ya, oke, kita naik lagi supaya cepat selesai. Nah, saudara, ini namanya segitiga Maslow. Abraham Maslow itu campuran Yahudi sama Rusia. Orang ini otaknya gila. Maksudnya ini apa? Perhatikan. Ada tingkat 1, 2, 3, 4, 5 tingkat. Tingkat yang pertama, yang paling lebar, itu adalah kebutuhan sandang, pangan, papan. Siapa di sini yang setiap hari masih berkutat soal sandang, pangan, papan? Ini kebutuhan masyarakat paling besar. Kita naik ke tingkat 2. Kalau sandang, pangan, papan sudah selesai, gak mikirin pagi makan apa, kontrak habis atau enggak, ya sederhana tapi cukup. Maka saudara akan butuh lantai 2. Keselamatan gaji, keamanan kerja. Saya gampang digeser di PHK enggak? Kalau ini sudah mapan, baru biasanya orang naik ke lantai 3. Mulai mikirin siapa jodohku, cinta, mulai beli mobil, segalanya. Siapa yang sudah di tingkat 3? Tolong angkat tangan. Nah, saudara ini masih di pekarangan ya? Ini saya serius. Anda yang menentukan Anda di lantai berapa. Sekarang saya naik lantai 4. Kalau cinta hamili, pekerjaan selamat, rumah, mobil punya, maka saudara mulai memperhitungkan harga diri. Harga diri itu gini. Satu hari saya beli bantal, tahu bantal? Beli bantal 2 biji. Saya naik sepeda motor bebek. Gak tahu gimana nyenggol di Surabaya di daerah Pasar Turi. Saya nyenggol spion Mercy. Ya namanya spion Mercy kesenggol bantal ya nggak apa-apa dong, bantal kok. Saya turun maunya minta maaf. Yang naik Mercy turun galaknya. Dia ngomong apa? Kamu tahu siapa saya? Belum tahu om, nama saya Pengki. Ini orang lupa namanya. Om baru kesenggol marah-marah. Kamu tahu siapa saya? Ya saya belum pernah ketemu. Saya perkenalkan nama saya Pengki. Saya berhenti mau minta maaf. Kalau ada yang lecet, gua gantiin om. Iya kan? Akhirnya dia malu sendiri. Itulah kira-kira harga diri. Tapi tidak pada tempatnya. Ya. Kalau harga diri sudah dapat, baru aktualisasi diri. Ini biasanya orang seperti Bill Gates, ya Steve Jobs. Mereka mendirikan yayasan-yayasan untuk membantu orang lain. Siapa yang sudah sampai ke aktualisasi diri? Jangan lagi yang ujung pak, yang paling dasar aja gue belum punya. Ya, ini kebutuhan. Saudara baca. Kita naik satu lagi, klik. Nah, saudara, kita kan akan bicara kumpulan orang-orang, namanya teamwork kan. Teamwork ini perlu P, ada 4. Pertama, orang yang bergabung dalam teamwork masing-masing punya power. Hidup ini punya kelemahan, punya kelebihan. Saya pernah ngajar tentang SWOT, bukan? Yang kedua, positioning. Di dalam teamwork ada song leader, ada singer, ada jemaat, ada pembicara. Posisi di tengah teamwork. Yang ketiga apa? Politeness. Saling menjaga kesopanan, perasaan. Dan yang terakhir, masing-masing punya penampilan yang baik. Sehati, sepikir, sejiwa. Ya, ayo naik lagi, kita selesaiin. Saudara, tanpa terasa kalau Anda punya teamwork, teamwork itu akan mengubah perilaku masing-masing anggota. Dengan sendirinya, saling mempengaruhi. Ya. Yang kedua, kalau sikap perilaku berubah, penampilan juga berubah. Kalau Anda punya teamwork orang yang bagus-bagus, terus Anda kumpul pakai daster, sandal jepit, gitu gimana kira-kira saudara?
Hati-hati loh ya, berpakaian saya tidak menganjurkan Anda mahal. Tapi yang pantas, enak dilihat. Dan itu akan membuat Anda disukai banyak orang. Ya, naik lagi, harapan-harapan Anda nggak bisa ego, harus disatukan dalam tujuan kumpulan. Ya, mereka tadi nggak ego loh, saudara. Keyakinan mereka makin dikuatkan dan hidup mereka menjadi lebih baik. Itu gunanya kumpulan, saudara. Oke, naik lagi supaya selesai. Nah, bagaimana kita mendedikasikan pribadi kita di tengah kumpulan? Kita ditimbuk, saudara. Caranya apa? Anda masing-masing harus punya keperbedaan. Ya. Yang satu ahli ngomong, yang satu ahli teknologi, yang satu ahli nyanyi, satu ahli musik. Kita berperan satu-satu, dedikasikan. Yang kedua apa? Saudara, semua orang kepingin menonjol kan? Ngerem emosional itu nggak gampang loh. Gua ingin paling depan, nggak bisa. Hidup dalam kelompok teamwork harus bisa mengkontrol ego. Dan yang ketiga, saudara tahu apa bedanya growth mindset dan fixed mindset? Fixed mindset itu pikiran yang nggak berkembang. Pokoknya ngene ya wis ngene lah. Ya. Tapi kalau growth mindset itu pola pikir aku bisa. Dalam hidup ini nggak ada yang nggak bisa. Ya, asal Anda punya niat dan tekad. Oke, naik lagi. Nah, di dalam kumpulan, keluarga, organisasi, pembentukannya terjadi gini. Pertama, cocok komunikasi dulu kan. Ya, makanya banyak pernikahan cerai karena apa? Menikah itu bukan untuk mencari orang yang cocok, tapi lewat pernikahan kita belajar untuk menjadi cocok. Saya sama istri saya tuh sampai mati. Istri saya sudah meninggal, nggak cocok. Sampai dia di liang kuburnya nggak cocok saya, saudara. Saya orangnya rapi, perfeksionis. Dia agak selebor. Ganti pakaian, daster dibuang aja. Lama-lama saya naik darah. Dasternya saya gunting semua. Lu nggak bisa ngelipet, mendingan gua gunting. Ujungnya gua beliin lagi juga. Gobloknya saya, emosi nggak terkendali. Hidup itu paling tersiksa dengan emosi yang belum terselesaikan. Siapa di sini yang emosinya nggak selesai? Di dalam berhubungan dengan orang lain ada? Selesain, saudara. Kalau enggak itu tekanan batin. Ketemu orang yang mau muntah, ketemu orang yang mau ngamuk. Ini karena emosi yang tidak terselesaikan. Selesaikan hari ini supaya hidupmu happy dan bahagia. Setelah komunikasi, nanti di tengah kumpulan akan ada konflik, percayalah. Jangan bermimpi hidup tanpa konflik, gak pernah ada. Yang ketiga, kompetisi. Terjadi persaingan antar individu, tapi harus ditujukan kepada satu tujuan. Kemudian konflik, kompetisi, komunikasi disatukan. Akomodasi. Ada pemimpin kumpulannya, siapa? Baru yang terakhir terjadi asimilasi. Ini proses kita kumpul-kumpul, saudara. Oke, kita naik lagi, hampir selesai. Unicorn itu apa, Pak? Saudara pernah lihat gambar kuda yang ada tanduknya hidungnya? Itu ada nggak sih? Unicorn itu ada nggak? Saya nggak tahu, saudara. Tapi saya pernah nonton TV, pernah di satu desa di Swiss ada penampakan kuda pakai tanduk. Entah itu asli atau buatan. Nah, apa bedanya startup sama Startup itu orang yang baru memulai sesuatu. Unicorn ini adalah orang-orang yang berhasil dengan nilai tertentu. Nah, untuk menjadi unicorn, pertama apa? Fast, kecepatan. Ya,
Jangan males. Yang kedua apa? Intens. Kerjakan impianmu setiap hari. Jangan mengeluh. Yang tekun dan ulet kayak kumpulan pertama tadi. Yang ketiga apa? Purpose driven. Saudara harus memiliki hidup tujuan ke depan. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Yang keempat apa? Obsesif. Dan yang penting adalah kerja. Kerja tanpa kenal waktu. Kerja smart itu pinter, cerdas, dan kerja keras. Ya, oke, kita mau akhiri 1-2 gambar lagi. Ini terakhir. Saudara dalam hidupmu punya goal? Punya enggak? Saudara mau melihat dirimu 5 tahun ke depan jadi apa? Bayangkan, ya. Misalnya lupa Pengki umur 76, impiannya apa? Ya kalau mati jangan pakai sakit. Yang kedua, kalau saya mati mendingan di tengah keluarga di Surabaya. Jangan saya mati di hotel diselipi, ntar omongan orang gak enak. Padahal saya nginepnya di Jakarta di hotel. Apalagi mati di atas perut, kan kacau tuh gereja, saudara. Ya. Saudara, setelah orang mengalami cita-citanya tersampaikan, maka ada desire outcome. Ada tekad, ada antusias, ada gairah. Melahirkan semangat baru. Ya. Nah, setelah punya semangat baru karena keberhasilan pertama, untuk menuju keberhasilan selanjutnya perlu sebuah strategi. Dari strategi, bagaimana mewujudkan strategi menjadi kenyataan. Setelah menjadi kenyataan, baru Anda evaluasi hasilnya, terus Anda kembangkan lagi menuju goal yang kedua. Ini misi kita, saudara. Ya, oke, naik lagi, Ben. Kita selesaiin. Ya, masih ada nggak? Satu lagi. Nah, ini terakhir. Setiap hari belajarlah untuk mengetahui hal-hal baru. Bertindaklah untuk merasakan hal-hal baru. Rasakan bagaimana hidup bersama di tengah gereja ini, ya. Saling memberi, saling berkorban, saling peduli. Dan yang terakhir, belajarlah 5 tahun ke depan saya mau jadi apa. Dan yang terakhir, ada yang tahu artinya gamification? Gamification itu sekarang anak-anak kalau belajar kan kayak bermain, saudara. Gak bisa diajari ngotot gitu. Lihatlah hidupmu ini sambil santai tapi serius santai, ya. Jadikan semuanya fun, saudara. Gak punya duit yang fun, paling mati lapar, ya kan? Dan yang terakhir kita klik upah. Be the best di tengah kelompok. Jadilah orang yang disukai. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Kita siap menabur, kita siap memberi. Karena di firman Tuhan tertulis lebih baik memberi daripada menerima. Amin. Dan siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Baik, jemaat GBRI dikasih Tuhan. Sebelumnya ada yang belum mendapatkan amplop persembahan? Kalau ada boleh mengangkat tangan, nanti pelayan-pelayan Tuhan akan memberikan amplop persembahan. Sambil mempersiapkan persembahan, mohon izin untuk memberikan sedikit pengumuman. Boleh angkat tangannya lebih tinggi yang belum dapat amplop persembahan? Iya. GBRI punya 2 amplop. Yang pertama amplop berwarna coklat dan amplop berwarna putih. Mungkin jemaat Tuhan bertanya-tanya fungsinya untuk apa? Amplop yang berwarna putih adalah amplop persembahan khusus. Apabila Bapak Ibu saudara sekalian berkenan memberikan persembahan perpuluhan, buah sulung, diakonia, penginjilan maupun untuk gedung gereja, Bapak Ibu bisa memberikannya di amplop berwarna putih sambil memberikan tulisan ada keterangannya. Persembahan untuk apa? Itu pengumumannya. Kita akan memberi persembahan. Mari kita angkat persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat setiap firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Pengki Andu.
Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, bahkan kehidupannya ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati setiap kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, bahkan dengan keluarga yang luar biasa. Kami bersyukur untuk pekerjaan kami, untuk usaha, untuk bisnis kami, bahkan untuk studi kami. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang boleh kami terima sepanjang minggu ini. Kalau Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ini, di tangan kami ini Tuhan ada persembahan materi. Bentuk kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan dengan harta yang ada pada kami, dengan materi yang ada pada kami. Kami mau memberi yang terbaik, bukan karena Tuhan berkekurangan, bukan karena gereja ini berkekurangan, tapi kami mau mengambil bagian, memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan kuduskan setiap tangan-tangan, setiap persembahan kami yang ada di tangan kami saat ini. Bahkan Tuhan, Engkau yang memberkati Bapak Gembala, Pak Paulus bersama dengan tim yang mengelolanya, agar setiap persembahan kami ini Tuhan menjadi bagian kami untuk sama-sama bekerja sama memberkati pekerjaan Tuhan di GBI REM ini Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya sepanjang minggu ke depan Tuhan Yesus yang sama juga akan tetap memberkati kami, melindungi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Amin. Selamat memberi. Kembali saudara bisa memberikan lewat QR Code, GoPay, OVO dan sebagainya. Baik, kita memberi yang terbaik, memberi dengan sukacita. Saudara, sebelum kita melihat jadwal minggu depan, saya ingin menyampaikan, siapa tadi yang masih nyasar ada di Victory? Ada yang ke ruangan sana tadi? Ada? Ada beberapa ya, saya lihat dari pagi ada. Saudara perhatikan IG kita. Dan kalau nomor telepon saudara sudah tercatat oleh kami, maka kami juga akan kirim lewat WA atau SMS ya, kami akan beritahu kepada saudara jadwal ibadah dan tempat ibadah kita. Makanya saya minta saudara tetap setia, saudara tetap terhubung dengan gereja ini gereja Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saudara, dan ini adalah gereja kita sama-sama bertumbuh. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Israel, kita akan jalan-jalan ke Israel. Saya selalu katakan kita semua berangkat, pokoknya free dari Hotel Ciputra sampai Cengkareng. Bagi saudara yang mau berangkat bareng. Tapi dari Cengkareng sampai Israel, Turki, saudara tanggungnya saudara. Pasti kita semua diberkati bisa. Dan kali ini kita berangkat dengan banyak hamba Tuhan. Ada Pastor Pengki, Pastor Julius, Pastor Reo, Pastor Yopi, Pastor Berti, nanti juga ada mungkin Pastor Jimmy, ya, Jimmy Jackson, pokoknya ada saya pastinya. Kita sama-sama jalan-jalan ke Israel. Dan kalau saudara belum pernah, ayo, selagi masih ada kesempatan untuk kita bisa pergi ke Israel, menikmati perjalanan rohani, saudara, mari kita lakukan. Karena nanti saudara akan diberkati, saudara akan bisa lebih benar-benar tahu seperti apa sih sebetulnya ya, Israel, karena di sana kita akan lihat bahwa semua yang ada cerita ada di dalam Alkitab saudara. Kita akan kunjungi tempat-tempatnya dan nanti akan dijelaskan segala sesuatunya, peristiwanya, dan ada banyak hal akan kita pelajari dan kita dapat berkat-berkat yang kita dapat. Baik, ada yang baru pertama kali ibadah di GBI REM? Boleh angkat tangannya? Yang baru pertama kali. Oh ada, puji Tuhan, dari pagi sampai hari ini ada. Tuhan Yesus, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Kami selalu menghimbau untuk datang-datang lagi. Kalau memang belum ada tempat ibadah yang tetap, gereja ini terbuka, kita bisa sama-sama bertumbuh di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita akhiri, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ada yel-yel kita yang harus kita semangati dan kita imani bahwa kita semua diberkati. Ya, waktu saya bilang GBI REM, saudara bilang saya 3 kali. Waktu saya bilang diberkati, saudara bilang lagi saya sampai 3 kali. Ya, dengan suara yang lantang, dengan mantap, karena ini iman percaya kita. Ya, kita semua diberkati Tuhan. Baik, dengan suara yang keras. GBI REM. Saya. Kurang makan.
Kalau belum makan nanti pesan nasi campur aliong ya. Ada jemaat kita tuh yang ternyata yang punya nasi campur aliong hau sinceping. Ya, saudara pokoknya enak banget saudara pesan. Tapi tolong yang semangat. Gebeirem. Saya. Diberkati. Saya. Lagi Gebeirem. Saya. Diberkati. Saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian hanya bagimu ya Yesus Tuhan. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami semua sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kami saat ini berdoa untuk hamba-Mu Pastor Pengki Andu. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan berikan umur panjang, pakai lebih-lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati juga semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah yang keempat hari ini. Hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, semuanya diberkati. Jerih payah mereka melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Biarlah kami selalu kompak sehati, bergandengan tangan melayani Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Berkati hamba-hamba-Mu. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir dan ada dalam ruangan ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan mereka jemaat yang berkemenangan. Jemaat yang diberkati. Jemaat yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Berkati kota Jakarta, berkati Indonesia dan para pemimpin bangsa ini Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya sebentar waktu kami pulang, ada malaikat Tuhan yang menjaga setiap langkah dan jalan-jalan hidup kami. Sehingga kami sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Dan sebelum kami pulang, kami arahkan mata hati kami, mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, kau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu, sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, semua katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi pujian bagimu